Dasarnya khauf itu makrifat. Tidak mungkin khauf itu dipaksa. Untuk bisa ketakutan pada Allah itu muncul, harus kenal siapa Allah, siapa dirimu. Otomatis kamu akan takut, kamu akan gentar di hadapan Allah. Orang yang masih berani sama Allah, mungkin dia ngerti Allah itu siapa, tapi dia tidak makrifat pada Allah. Jadi tidak kenal. Dia tidak sadar siapa Allah itu sehingga dia tidak takut sama Allah. Maka tahu dan sadar tentang Allah, makrifat tentang Allah itu jadi dasarnya khauf. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Ngaji filsafat kita malam ini masih di tema-tema tanpa tokoh. Sekarang kita lihat filosof yang lain yang ngomong tentang ketakutan. Epictetus, seorang filosof stoik, filosof stoa. Katanya Epictetus, tugas utama filsafat adalah menjawab kegelisahan, menjawab jeritan jiwa, crying of soul, katanya Epictetus. Memberikan pemahaman, yang kedua, dan yang ketiga, membebaskan dari apa? Sedih dan takut. Itu tugasnya filsafat. Jadi kalian belajar filsafat itu harusnya jiwamu tenang, akalmu tenang karena faham, hidupmu juga tenang karena bebas dari sedih dan takut. Harusnya begitu katanya Epik. Kenapa ilmumu tambah banyak sekarang? Karena ketakutan tadi kan kuncinya ada di pikiran, kemudian sumbernya ilmu yang setengah-setengah. Karena filsafat ini puncaknya ilmu, harusnya semakin orang tinggi ilmunya, filsafatnya, semakin dia bebas dari kesedihan dan ketakutan. Filsafat juga nanti di penjelasannya Epictetus bisa menunjukkan mana ketakutan-ketakutan yang alamiah dan mana yang ketakutan yang tidak alami. Rumusnya apa katanya Epictetus? Itu yang kalimat setelahnya bahasa Inggris itu, kapanpun aku melihat orang menderita karena ketakutan, karena nervous, aku berpikir kira-kira apa yang dia inginkan kok sampai dia menderita. Penderitaan itu muncul dari mana? If he had not said, andai saja dia tidak menetapkan tujuannya pada hal-hal yang tidak terkontrol oleh dirinya, maka ketakutannya, kegugupannya akan lenyap. Jadi ketakutan itu, nervous itu muncul karena kita targetnya terlalu jauh. Katanya Epictetus. Terus, we suffer more in imagination than we do in reality. Katanya Epictetus, penderitaan kita itu banyak karena imajinasi bukan realitas. Bayangan pikiranmu saja. Ketakutan-ketakutanmu itu hanya bayangan yang ada di kepalamu. Oke, kalau ini Heidegger. Heidegger banyak pakai istilah-istilah, saya ambil beberapa untuk menjelaskan ketakutan eksistensialnya Heidegger. Jadi yang pertama, hidup ini kan kalau pakai istilahnya Heidegger faktisitas. Faktisitas itu kita selalu terlempar dalam fakta. Enak-enak kamu berangkat mau ngaji, tiba-tiba hujan, terlempar dalam fakta hujan. Pengenmu sih lahir jadi anaknya menteri apa presiden, kok ya lahirnya di desa, bapakmu cuma tani, itu kan terlempar dalam fakta. Mau mesti kuliah di universitas elit, universitas negeri yang fakultas-fakultas kedokteran apa-apa, kok iya meleset masuknya UIN fakultas. Nah ya, kita kan kamu terlempar dengan fakta itu. Wah, kok ujuk-ujuk begini, kok ujuk-ujuk begitu hidup ini, gitu loh.
Itu namanya faktisitas. Jadi kamu berhadapan dengan realitas yang tidak kamu pilih. Jadi namanya Geworfensein. Keberadaan manusia yang tahu-tahu terlempar. Ini kan menimbulkan namanya kecemasan. Waduh, nanti aku terlempar apa lagi ya? Yang aku alami ini harus menyikapinya gimana? Dan kecemasan ini muncul lebih besar lagi jadi angst. Angst itu kecemasan eksistensial. Waduh, realitasku ganti terus. Aku masuk situasi yang tidak kubayangkan terus. Apa yang harus aku lakukan ya? Ini harus segera melakukan sesuatu. Kenapa? Karena hidupku ini terbatas. Ada batas namanya mati. Kalau aku diam saja, mengalir saja, ikut kiri kanan, kalau ke utara, ke selatan, aku ndak eksis jadi diriku. Betapa emannya, betapa sayangnya, wong hidupku ini terbatas. Kok aku ndak menikmati hidupku, hanya hanyut saja. Itu angst. Jadi kegelisahan eksistensial. Padahal kita itu hidup selangkah demi selangkah mendekati kematian. Oleh karena itu apa? Ayo dirancang hidup yang eksis. Kita jadi diri kita sendiri. Orang yang eksis jadi dirinya sendiri itulah nanti namanya Dasein kalau di Heidegger. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rancang, kamu cita-citakan, wujudkan itu olehmu sendiri sebagai manusia. Mandiri, tidak hanya karena ikut-ikutan. Itulah Dasein. Lawannya Dasein itu Dasman. Dasman itu orang yang hanyut oleh fakta di sekelilingnya. Dasein itu angeli ananging ora keli. Tapi Dasman itu orang yang keli. Orang yang tenggelam. Masyarakat ke utara, dia ke utara. Masyarakat ke selatan, dia ke selatan. Dia tidak tahu siapa dirinya, jati dirinya seperti apa yang harus dia lakukan. Orang ini katanya Heidegger orang yang sangat malang. Kenapa? Karena hidup kita ini sebentar lagi mati. Kamu tidak dikenal oleh sejarah. Lahir tidak dikenal, hidup tidak dikenal, apalagi matinya. Maka eksislah. Jadi dasar eksistensinya apa? Ketakutan. Namanya ketakutan eksistensial. Nanti kalau aku tidak eksis, sebentar lagi mati loh. Dan mati itu kan tidak bisa dipatok. Saya masih muda Pak, bisa 40-50 tahun lagi katanya siapa. Maka eksislah detik per detik hidupmu. Kalau ingin kopi 2 gelas, ya berusahalah untuk dapat kopi 2 gelas. Kalau ingin 3 gelas, 3 gelas. Kalau masih ada loh ya. Keinginanmu sendiri. Tidak mentang-mentang semuanya 1 gelas, berarti saya juga harus ikut 1 gelas. Loh kalau kamu pinginnya 2 gelas dan memungkinkan 2 gelas, ambil 2 gelas. Yang lain memang kuatnya 1 gelas, kalau kamu kan tidak. Kamu kan besar wadahnya misalnya. Nah, itu namanya eksis, jadi dirimu sendiri. Dasarnya apa? Ketakutan. Orang yang tidak takut ya tidak bisa. Maka tadi takut mati ada gunanya. Membuat kita eksis. Ada lagi yang berteori tentang ketakutan, Thomas Hobbes. Dulu saya pernah ada sesi tentang Leviathan. Thomas Hobbes itu yang punya asumsi manusia itu dasarnya jahat. Dasarnya rusak-rusakan. Jadi orang itu kalau dibiarkan misalnya ya sekarang sudah ada deklarasi agama bubar, negara bubar, apa-apa bubar. Detik ini juga dunia rusak, wis kiamat wis. Kamu sak kewarmu dhewe arep ngapain aja lah rusak. Jangan kan gitu, ada chaos dikit aja kan, ada yang menjarah, ada yang ngambil miliknya orang, ada. Karena katanya Thomas Hobbes, dasarnya manusia itu jahat. Kalau ndak diatur, ndak ditata, isine mesti sakarepe dhewe terus menang-menangan semua nyari enaknya sendiri termasuk memangsa yang lain. Makanya ada istilah homo homini lupus. Manusia memangsa manusia yang lain. Kenapa? Dasarnya manusia itu jahat. Akhirnya apa? Orang hidup itu dengan ketakutan dijahati orang lain. Jangan-jangan temanku ini mau nyinggung aku nih, mau ngerusak aku nih, mau ganggu aku nih, kan gitu.
mengganggu kenyamananku, keamananku kan gitu. Nah, akhirnya apa? Orang bikin kontrak. Kontrak sosial, kontrak hidup bersama. Oke, kita hidup bareng-bareng di wilayah yang sama, di tempat yang sama. Ayo bikin aturan untuk disepakati bersama. Dari situ kan lahir negara, lahir institusi sosial, lahir kerajaan, lahir macam-macam. Itu kan kontrak sosial. Jadi adanya negara, adanya lembaga hidup bersama itu karena orang takut dimangsa yang lain. Akhirnya ya sudahlah, kita sepakati aja aturan bersama. Saya sih sebenarnya bisa seenaknya. Oke, sekarang saya tidak seenaknya deh demi ketentraman bersama. Karena kalau semua orang seenaknya, nanti yang kuat memangsa yang lemah ganggu yang kuat, kita tidak bisa tenang hidup ini. Jadi negara ternyata kehidupan bermasyarakat itu diawali dari ketakutan. Takut diganggu oleh orang lain. Kenapa takut? Karena manusia itu dasarnya jahat. Kamu kan jahat dasarnya, katanya Thomas Hobbes. Kalau kamu dikasih kebebasan, kamu ngapain aja boleh. Kamu ya detik ini juga ada firman dari Allah bahwa kamu bebas. Apa saja boleh kamu lakukan. Saya tidak yakin yang kamu lakukan yang baik-baik. Oh bebas toh Pak. Wah kalau gitu saya ngaji aja Pak. Tidak mungkin. Saya tahajud tidak mungkin. Mesti kamu mesti sing mbok pilih sing elek-elek. Oleh karena itu butuh aturan, butuh kontrak bersama. Ada quotes bagus tentang ketakutan itu apa sih? Ketakutan itu sebenarnya objeknya bukan ketakutan itu sendiri, tapi ada yang lain. Engkau tidak takut kegelapan, tapi sebenarnya yang kamu takuti adalah apa yang ada di balik kegelapan itu. Engkau tidak takut ketinggian, tapi sebenarnya engkau takut jatuh. Engkau tidak takut pada orang-orang masyarakat, tapi sebenarnya engkau takut ditolak oleh masyarakat. Sebenarnya engkau tidak takut mencintai, hanya saja engkau takut tidak dicintai balik. Ya. Sebenarnya engkau tidak takut untuk melepaskan, hanya saja engkau takut kehilangan. Sebenarnya engkau tidak takut untuk mencoba lagi, hanya saja engkau takut untuk sakit karena alasan yang sama. Itu nanti kamu pikir sendiri di kamarmu ya. Materi. Oke, itu materi-materi. Sekarang kita masuk satu-satunya ketakutan yang pasti terpuji kalau dalam agama adalah khauf. Takut kepada Allah. Jadi kalau ingin tauhidmu memuncak, atasi semua ketakutanmu pada apapun yang selain Allah, sisakan satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Atasi itu maksudnya ya taklukkan. Jangan mau disetir oleh ketakutan-ketakutan yang bukan ketakutan karena Allah. Atau ketakutanmu pada yang bukan Allah, jangan sampai tunduk di bawah ketakutanmu pada Allah. Jangan sampai mengalahkan ketakutanmu pada Allah, maksudnya itu. Kalau dalam Islam istilah khauf ini macam-macam. Di Al-Quran juga banyak sebenarnya. Ada khauf. Khauf itu takut di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu namanya khauf. Ada istilah wajal. Wajal ini gejalanya. Kamu gemeteran, kamu gentar di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu wajal. Makanya ada ayat yang idza dzukirat, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Hatinya gentar. Begitu dengar kata Allah, hatinya gentar. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya. Kapan-kapan kita bahas itu ya. Tapi saya tidak yakin hatimu kaget dan gentar begitu ada orang menyebut nama Allah. Kalau ada orang teriak takbir Allahu Akbar, kamu lari. Bukan gentar sama Allahnya, tapi gentar sama yang teriak. Jadi
Cirinya orang mukmin yang sejati itu kalau mendengar nama Allah, hatinya tergetar gentar. Merasa diri kecil, merasa diri tidak berdaya, lemah. Makanya wajilat qulubuhum. Orang di hadapan yang superior, di hadapan Allah khauf, manifestasinya wajal, bentuknya nanti khosyah. Khosyah itu takut yang sangat besar. Jadi saking takutnya kemudian kamu bergantung pada yang kamu takuti. Makanya kalau ada sesuatu yang selain Allah yang sangat kamu takuti, dia punya potensi untuk menandingi Allah. Taklukkan ketakutanmu itu. Takut yang sangat dalam sampai membuatmu tergantung, itu namanya khosyah. Tidak boleh kamu tergantung pada apapun selain pada Allah. Ada lagi rohbah. Rohbah itu biasanya gandengannya rohbah. Satu pakai ghin, satu pakai hak. Kalau rohbah itu takut yang kamu ingin lari saja, menghindar dari yang ditakuti. Kalau rohbah itu lawannya takut yang menghindar, ingin selalu mendekat. Orang kalau roja itu biasanya gandengannya rohbah, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Tapi kalau rohbah ini ingin lari. Cuma maksudnya rohbah kalau dalam khauf pada Allah ini lari dari yang selain Allah menuju Allah saja, itu namanya rohbah. Nanti ada juga haibah. Haibah ini gentar. Jadi kamu merasa tidak ada artinya di hadapan Allah, itu haibah. Betapa kecilnya aku itu, kamu haibah. Wah, aku tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Orang itu pintar sekali, itu haibah. Gentar. Kalau dalam agama ini, kalau dalam Islam, khauf itu dasarmu untuk mendekat ke Allah. Yang pertama itu saya ambil beberapa ayat. Ayat tentang khauf itu banyak. Kayak di surat Ar-Rahman itu ada, barang siapa yang takut pada Allah, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dia akan dapat 2 surga. Jadi kalau kamu satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah, besok kamu tidak cuma dapat 1 surga tapi 2 surga. Ya lumayan, kalau capek di surga yang satu pindah ke surga yang satunya. Ya, memang tafsirannya begitu. Jadi ada 2 surga untukmu. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi takut itu syaratnya, konsekuensinya keimanan. Itu kan saya ambil dari Ali Imran itu kan. Jadi innama dzalikumus syaitonu yukhawwifu awliya'u fala takhafuhum wa khafuni. Setan itu selalu menakut-nakuti para aulianya Allah. Jadi kalau kamu sering ragu-ragu, sering was-was, kamu sering tergoda melakukan kejahatan, kejelekan, kesalahan, itu perilakunya setan, maka jangan takut. Jangan gentar. Satu-satunya yang harus kamu takuti hanya aku, katanya Allah. Jadi la takhafuhum wa khafuni. Jangan takuti mereka, takutlah pada aku saja. In kuntum mu'minin. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, itu Allah kayak ngomong, kalau kamu takut pada mereka, sebenarnya kamu tidak terlalu percaya padaku. Yang harus kamu takuti mereka. Jadi yang pertama itu, Al-Quran menjelaskan tentang takut itu. Implikasi, konsekuensi, kalau kamu ngaku orang beriman, yang kamu takuti hanya Allah saja. Apa ndak boleh Pak takut ke yang lain? Kan wajar Pak takut ke yang lain. Ya cuma takut ke yang lain itu ndak boleh nabrak takutmu pada Allah. Takut sama manusia sampai kamu ndak sholat, itu namanya kamu ndak takut Allah, takut sama manusia. Nah ini ketakutan yang nabrak takutmu pada Allah itu yang ndak boleh. Terus innama yahsyallahu min ibadihil ulama, ini kalian sudah hafal. Yang khosyah, yang tadi takut serius mendalam pada Allah, itu hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu. Orang yang ngerti, orang yang sadar dirinya pinter, punya
keilmuan sehingga dia makrifat tentang kehidupan ini, pasti dia takut sama Allah. Yang masih berani sama Allah, biasanya ilmunya kurang. Masih harus belajar lagi. Terus implikasinya apa? Takut pada Allah itu berarti berani menghadapi semua yang selain Allah. Fala tahsyawul ladzina fala tahsyawun nasa wahsyawni. Jadi jangan kamu takuti manusia siapapun dia, takutlah hanya padaku saja, itu maunya Allah. Terus ketakutan itu bisa jadi kontrol dari perilaku jelek. Kalau ini dari kisahnya Qabil sama Habil itu kan, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasitiya dia ilaika. Itu kan waktu Qabil mau bunuh Habil, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melakukan hal serupa. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa tidak begitu? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut pada Allah. Jadi kalau engkau mau menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Tidak akan balas menyakitimu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Kalau engkau memakiku, aku tidak akan balas maki-maki kamu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Itu pelajarannya ayat ini. Jadi umat Islam tidak dilatih untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau masih takut sama Allah. Oh Pak, dia duluan Pak, bohong. Kan berarti sah saya. Bohong juga enggak. Dia duluan maki-maki ya Pak. Kalau enggak dimaki-maki balik, kalah nanti kita. Oh, enggak. Jangan melakukan yang jelek. Ya sekarang banyak orang bilang, sing waras ojo ngalah, tapi lakukan dengan baik. Jadi tidak ngalahnya lakukan dengan lurus, dengan baik. Kalau merasa tidak bisa melakukan dengan baik, jangan tanding. Kenapa? Nanti jangan-jangan kamu nabrak pagar-pagarnya Allah. Rumus kita pokoknya kalau ada yang jelek, perbuatan jelek apapun, ingat-ingat kalimat itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Pelihara baik-baik kalimat ini dalam dirimu. Dan barang siapa takut, dia akan dapat banyak pelajaran. Ya kan? Kalian yang bahasa surahnya Allah itu kan, saya dzakkaru may yakhsha. Akan dapat banyak pelajaran orang yang takut pada Allah maksudnya. Nah, itu rumus-rumus khauf dari agama. Kalau ini Ghazali. Karakternya khauf itu ada yang tobi'ah, wahmiyah, ibadah, syirik, maksiat. Tobi'ah itu alami, yang tadi yang manusiawi tadi boleh. Yang sehat, yang rasional itu tobi'ah. Ada takut yang wahmiyah. Wahmiyah itu ketakutan yang tidak rasional. Tidak masuk akal, tidak jelas. Kok gitu kok ditakuti. Itu namanya wahmiyah. Yang ditaklukkan yang wahmiyah ini. Kalau yang tobi'ah dikontrol. Yang wajib yang mana? Ibadah. Takut pada Allah itu kan jenisnya ibadah. Kalau ini wajib. Kamu harus takut sama Allah. Ketakutan di bawahnya yang tobi'ah, kontrollah jangan sampai nabrak ketakutanmu pada Allah. Kalau masih ada ketakutan yang wahmiyah, taklukkanlah. Jangan sampai kamu takut yang tidak jelas. Yang sama sekali jangan syirik. Takut tadi yang harusnya pada Allah, kamu tempelkan pada yang bukan Allah. Nah ini tidak boleh. Jadi ini takut yang punya konotasi sampai kamu menyerah mempertuhankan. Itu yang tidak boleh. Kalau tobi'ah masih boleh. Malam-malam gelap-gelap, wah saya tidak berani masuk kamar sana. Ngeri kalau di sana itu sebenarnya natural alami. Kamu tidak usah jawab, gitu aja kok takut-takut itu ya sama Allah. Ya, tidak begitu. Ya, ayo mas maju pidato. Waduh gemeteran ya aku takut.
katanya beriman. Ya takut itu sama Allah. Ya tidak begitu, itu tobiah, tidak apa-apa. Wajar, dikontrol saja. Yang tidak boleh itu takut yang kemudian yang ditakuti jadi objek kayak Allah disembah, ditaati 100%. Itu namanya jenis khauf yang jadi syirik. Atau maksiat, ketakutan yang melahirkan maksiat itu tidak boleh. Menyebabkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Waduh, aku takut ya tidur sendirian, berdua yuk. Nah, itu tidak boleh. Kan alami Pak, dasarnya ketakutan, tidak boleh. Melahirkan maksiat. Oke, itu macam-macamnya khauf. Kalau katanya Ghazali, dasarnya khauf itu makrifat. Tidak mungkin khauf itu dipaksa. Saya tak takut, padahal nggak takut, itu tidak bisa. Untuk bisa ketakutan pada Allah itu muncul, harus kenal siapa Allah, siapa dirimu. Otomatis kamu akan takut, kamu akan gentar di hadapan Allah. Orang yang masih berani sama Allah, mungkin dia ngerti Allah itu siapa, tapi dia tidak makrifat pada Allah. Jadi tidak kenal. Beda kan kenal sama ngerti itu. Dia tidak sadar siapa Allah itu sehingga dia tidak takut sama Allah. Maka tahu dan sadar tentang Allah, makrifat tentang Allah itu jadi dasarnya khauf. Kenali dirimu, kenali Allah, maka otomatis kamu akan takut sama Allah. Manusia yang paling takut pada Allah bisa dijamin dialah yang kenal dirinya dan kenal Allah. Makanya yahsyallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu yang bisa takut sama Allah. Karena ketakutan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau kepatuhan bisa. Kamu paksa-paksakan untuk sholat, kamu paksa-paksakan puasa bisa. Tapi dipaksa takut tidak bisa. Kalau dasari tidak takut. Untuk bisa takut, katanya Ghazali, jalurnya adalah makrifat. Makrifat itu berarti paham, kenal, sadar tentang siapa kita, siapa Allah. Kalau kamu kenal siapa itu raja, siapa itu presiden, kan orang ini raja loh, presiden loh, otomatis kan kamu langsung gentar. Kayak kamu naik motor tiba-tiba dicegat orang, begitu ngerti, itu polisi toh, langsung gentar. Kenapa? Kamu makrifat tentang hubunganmu dengan polisi. Sehingga muncul khaufnya. Nah, sama Allah usahakan sampai level ini. Kamu tidak memaksa dirimu tapi otomatis takut. Kalau mau melakukan kejelekan, takut aku sama Allah. Nah, itu berarti kamu sudah jadi. Keimananmu sudah mantap. Tapi kalau ini masih belum, ya masih dipaksa-paksa menghindari maksiat, dipaksa-paksa, itu harus kamu tumbuhkan lagi, harus naik level lagi. Kalau di Ghazali dasarnya makrifat. Ini tidak bisa dibikin-bikin. Implikasinya apa? Orang yang takut pada Allah itu biasanya tawadhu. Tawadhu itu antitesisnya sombong. Jadi ya tawadhu tidak identik dengan kalau jalan menunduk ya. Kesannya begitu, kalau ada mahasiswa kok jalannya nunduk, tawadhu sekali dia. Enggak. Kalau ukurannya itu ya sekarang hampir semua orang tawadhu. Kadang ngobrol sama mahasiswa aja kita dicuekin, dia nonton HP ini, tawadhu sekali. Menghadap ke bawah. Jadi tawadhu, enggak sombong, enggak merasa besar, betapa kecilnya dirinya. Itu implikasi dari khauf. Orang yang sombong tidak mungkin dia punya rasa takut. Maka kebalikannya, orang yang punya khauf, punya takut, pasti tawadhu. Kemudian orang takut itu punya karakter lanjutan, yaitu pasti dia iffah dan warok. Iffah itu menjaga diri, warok itu hati-hati dari dosa
besar maupun dosa kecil. Itu namanya wirai, termasuk hati-hati dari syubhat. Itu namanya orang wirai. Ini tidak jelas ya, halal apa haram. Sudahlah, dipending nanti dulu aja, ditinggal dulu. Itu namanya syubhat. Itu orang wirai begitu. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tidak mau, itu wirai. Orang yang wirai pasti nanti terjaga dirinya, namanya iffah. Terus siddiq. Siddiq itu orang yang menempuh jalur lurus. Itu implikasinya orang takut sama Allah. Kemudian ilm. Pasti dia punya ilmu. Kalau Ghazali tadi kan ma'rifat. Orang bisa takut itu pasti karena dia ma'rifat, paham siapa dirinya, siapa Allah. Maka dia ada di makom ilm. Dan yang terakhir pasti takwa. Kadang-kadang bahkan takwa ini didefinisikan takut kepada Allah. Karena memang dekat. Orang yang takut pasti takwa. Jadi itu implikasinya. Kalau ingin tahu orang ini takut enggak sih sama Allah, coba cek parameter-parameter itu. Yang bisa kalian lihat itunya. Dia tawadhu apa enggak? Terjaga apa tidak? Kemudian lurus apa tidak orangnya? Kemudian berilmu apa tidak? Dan takwa apa tidak? Itu ukuran-ukuran seorang yang takut. Kalau masih tidak punya itu sebenarnya ya mungkin takutnya masih dipaksa-paksa. Oke, terakhir saya bawakan Plato tentang ketakutan juga, cuma dalam konotasi yang berbeda. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. Kita bisa memaafkan dengan mudah anak-anak yang takut kegelapan. Tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang dewasa takut dengan cahaya. Ya, jadi kalau ada anak kecil takut kegelapan itu wajar, biasa. Yang besar aja kadang juga masih takut. Yang mengenaskan, yang ironis, yang tragis itu kalau ada orang sudah dewasa, akalnya lengkap, segala perangkat intelijensinya utuh, tapi dia takut dengan cahaya, dia takut dengan kebenaran, dia takut dengan kebaikan. Maka orang-orang ini adalah tragedi dalam kehidupan. Maka terus belajar, terus cari ilmu, terus luaskan wawasan, biar kalian tidak alergi cahaya, alergi dengan kebenaran. Apa ada Pak orang alergi dengan kebenaran? Ada. Jangan-jangan di sekitar kita banyak. Kenapa? Karena yang muncul di sekeliling kita banyak hari ini adalah kepalsuan-kepalsuan. Orang yang terpapar kepalsuan terus-menerus, nanti kepekaannya pada kebenaran bisa menurun. Kalau parah bisa sampai level takut pada cahaya. Oke, ini istilah-istilah simbolik, silahkan kalian terjemahkan untuk hidupmu sendiri-sendiri. Jangan sampai nanti kamu alergi cahaya. Oke, saya kira itu tema ketakutan malam hari ini. Ambil 1-2 yang relevan untuk hidupmu, untuk meningkatkan kualitas dirimu. Syukur-syukur kamu bisa ke makom khauf tadi. Makom kalau dalam tasawuf, khauf itu ya makom ya akhwal. Anugerah Allah bisa, usahamu juga bisa. Kalau akhwal itu sementara, kalau makom itu permanen. Oke, cuma harus diusahakan karena di situ tersembunyi rahasia kesempurnaan keimanan kita. Oke, saya kira itu materi untuk minggu ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.